Mazmur pasal 147. Mazmur 147. Dari ayat pertama. Oke, Mazmur 147. Sudah? Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mungkin sampai di situ pembacaan kita. Oke. Perikop ini di dalam perikop yang ini berbicara soal Allah kita hebat, berbicara soal manusia yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal cakrawala yang sempurna, berbicara soal tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan, berbicara soal binatang-binatang yang dipelihara. Ini dalam perikop ini itu dibahas. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa Allah kita itu patut diacungi jempol. Dia berbicara mengenai manusia dikasihi, cakrawala yang sempurna, tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan, dan binatang-binatang yang terpelihara. Nah, kita lihat kembali ya, bahwa kita Mazmur dari pasal 146 sampai dengan Mazmur pasal 150, Mazmur pasal 146 sampai dengan Mazmur pasal yang ke 150 itu dimulai dengan kata haleluya dan ditutup dengan kata haleluya. 146, 47, 48, 49, 50 semuanya itu dimulai dengan kata haleluya, ditutup dengan kata haleluya. Semuanya Mazmur 46 sampai 50 ini. Itu artinya bahwa memang Allah kita adalah Allah yang penuh dengan puji-pujian, penghormatan, kemuliaan bagi Dia. Nah, di dalam ayat 1 pasal 147 katakan, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layak memuji-muji itu. Nah, jadi saya ceritakan dulu sedikit mengenai bermazmur. Bermazmur artinya kita membaca Alkitab pun kita bisa. Waktu kita baca Alkitab, kita buat lagu-lagunya sendiri. Jadi nggak ada
notasinya yang tetap. Tetapi kita bisa menciptakan lagu-lagunya sendiri, tapi kita baca firman Tuhan. Atau waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita puji Dia, kita sembah Dia, dan kita buat lagu-lagunya. Karena orang Israel pun pada waktu mereka merenungkan firman Tuhan, mereka menghadap dinding dan memuji Tuhan dan mengingat segala kebaikan Tuhan yang dilakukannya terhadap dirinya, dan diucapkannya puji-pujiannya kepada Tuhan dengan lagu-lagu. Nah, itulah artinya bermazmur. Seperti Ibu Darto tadi waktu kita mau dipimpin pujian, dan dia membuat irama-irama dan mengucapkan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan kudus, Tuhan mulia, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan di dalam Mazmur pasal 47 ini ayat 1, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Nah, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya sekalian, kalau saudara baca itu dalam kitab Kejadian, dan setelah Ia selesai menciptakannya, waktu Dia menciptakannya, oh Allah sungguh melihat baik. Dia melihat ciptaannya itu baik. Perhatikan, bermazmur dan Tuhan melihat ciptaannya itu sama baiknya di hadapan Tuhan. Ada katakan, waktu kita bermazmur dan waktu Dia melihat ciptaannya itu, Allah berkata baik. Jadi ciptaannya yang sempurna, cakrawala ini, semua yang ada di muka bumi ini, ketika kita bernyanyi sama-sama dipandangnya baik, menyenangkan hati Tuhan, indah dalam pandangan Tuhan. Jadi bermazmurlah bagi Tuhan, memuji-mujilah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Karena ketika Anda melakukan itu, Allah memandangnya baik, sama dengan ciptaannya yang sempurna itu, dengan diciptakannya dengan seni yang tak tertandingi. Baik, sangat baik dalam pandangan Tuhan. Jadi jangan berhenti bermazmur, jangan berhenti memuji-muji Tuhan, karena karena Tuhan memandangnya baik dan indah. Haleluya, haleluya. Pertanyaan, seberapa dalamkah puji-pujianmu yang dinaikkan kepada Tuhan? Sedalam manakah saudara mempersembahkan pujianmu kepada Tuhan pada saat keadaanmu tidak baik? Kalau semuanya baik mah gampang memuji Tuhan. Sehat semuanya, anak-anak, uang ada, pekerjaan beres, gampang sekali, mudah untuk memuji Tuhan. Tetapi pada saat keadaanmu tidak baik, sedalam manakah Anda memuji Tuhan? Dan ini yang sangat diinginkan oleh Tuhan, karena mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Artinya dalam keadaan kita baik atau tidak baik, Tuhan mau kita menyembah Dia, bersyukur kepada Tuhan, dan berkata Tuhan baik. Ini pertanyaannya. Karena tadi lihat, ketika saudara memuji Tuhan, bernyanyi, bermazmur, Dia pandang baik, sama dengan ciptaan yang sempurna ini, Dia pandang baik. Haleluya, haleluya. Jadi yang kedua, ayat yang kedua pasal 147 dikatakan Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Gini ceritanya. Raja yang pertama buat orang Israel adalah Saul, dan yang dipilih langsung oleh Tuhan melalui Samuel. Diurapi
Tuhan melalui Samuel. Jadi waktu itu Saul membangun istananya di Samaria, di Israel bagian yang ke utara. Sedangkan setelah Daud, dia membangun istananya di Bukit Sion atau di Yerusalem. Nah, Saul telah membuat masalah di Israel. Saul telah mengecewakan Tuhan, dan ia telah bertentangan dengan Samuel. Karena apa? Juga kepada imam-imam yang lain, Saul sudah membuat masalah. Karena waktu itu mereka sedang berperang. Samuel tidak datang-datang untuk mempersembahkan, imam-imam belum datang untuk mempersembahkan persembahan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Memang keadaannya genting pada waktu itu, sangat membutuhkan berita dari surga tentang apakah yang akan mereka lakukan. Tapi waktunya terlambat, hanya beberapa saat saja. Dan Saul meminta supaya dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Itu bukan urusannya, itu urusan imam. Urusan dia adalah sebagai raja yang memerintah untuk orang Israel. Tetapi dia melakukan hal yang bukan urusannya. Karena tidak lama kemudian Samuel datang dan melihat, sungguh engkau jahat di mata Tuhan. Nah, jadi akibat daripada semuanya ini, dia telah mendatangkan perpecahan antara umat Tuhan, orang Israel. Jadi dengan munculnya pula Daud, dan Saul menganggapnya itu sebagai tandingannya. Dengan munculnya Daud, Saul telah menganggap Daud itu menjadi tandingannya. Lalu dia ingin membunuh Daud. Sebagian rakyat pasti tidak suka. Apa salahnya Daud? Bukankah dia telah membela kita, menolong kita waktu perang? Siapa tuh yang besar itu namanya? Goliat sudah dikalahkan. Apa salahnya Daud? Sebagian rakyat memikirkan itu. Jadi terjadilah perpecahan masyarakat itu antara orang Israel. Jadi sudah tidak melihat lagi sesuatu yang benar. Artinya bahwa karakternya Saul sudah mulai memburuk. Karakternya Saul sudah mulai memburuk. Terjadi pengelompokan, terjadi perpisahan, terjadi perpecahan ide antara umat orang Israel. Namun setelah itu Saul pun meninggal dan Daud menjadi raja. Lalu Alkitab kami mengatakan Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang bercerai-berai. Jadi orang Israel sudah tercerai-berai dengan kesalahan Saul sebagai raja. Tapi setelah Daud menjadi raja dan dia membangun istananya di Yerusalem dengan tentara pribadinya. Tentara pribadinya yang bisa merebut Yerusalem di Bukit Sion, dan di sana dibangun istananya. Tetapi akhirnya kemudian orang Israel tidak lagi bercerai-berai. Daud bisa menyatukan seluruh umat itu, tidak seperti pada waktu kerajaan Saul. Ini yang dikatakan di dalam ayat 2. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Jadi artinya di situ bahwa perikop ini menceritakan bahwa kalau memuji itu baik, dan Tuhan juga bisa memulihkan
orang-orang yang patah hatinya. Entah berapa banyak sekarang orang yang hatinya sekarang tidak menyatu lagi, terderai-berai. Betapapun hancurnya hidup seseorang, tapi kalau semua kepingan-kepingan hatinya yang terpecah-pecah itu dibawa kepada Tuhan. Mungkin hatinya sudah terpecah karena ekonomi, mungkin hatinya karena terpecah karena anak-anak, mungkin hatinya telah terpecah karena keluarga, karena yang lain. Jadi hati manusia itu patah. Itu sebabnya ada istilah dalam percintaan, patah hati katanya, terpecah hatinya. Nah, betapa beratnya pun, betapa hancurnya hidup manusia kalau semua kepingan-kepingan hatinya itu dibawa kepada Tuhan. Misalnya, saya tidak ada kertas di sini. Oke. Misalnya seperti ini. Ini kan sudah hancur berkeping-keping. Kalau ini mau dipulihkan, kembali, mungkin diselotip atau dilem atau diapain supaya ini pulih, jangan ada yang tinggal satupun sobekannya ini, kepingan-kepingannya ini, supaya bisa dipulihkan kembali. Ini nggak boleh hilang, harus dibawa semuanya supaya bisa pulih. Hidup manusia juga, kalau hidupmu sudah hancur berkeping-keping, hancur sekarang ini, entah masalah apalah, sudah hancur ini, harus dibawa semua kepingan-kepingannya kepada Tuhan. Tuhan, hatiku kecewa Tuhan karena A, karena B, karena C, karena D, karena apapun. Inilah kepingan hatiku kubawa kepadamu Tuhan. Maka Tuhan bisa memulihkannya. Tapi kalau separuh dibawa, nggak bisa pulih. Kalau 3/4 dibawa, nggak bisa pulih. Harus 4/4-nya dibawa kepada Tuhan. Hidupmu juga sekarang ini seperti itu. Dan Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai dengan ayat 14 dikatakan, Yeremia pasal yang ke-29, Yeremia 29 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakannya begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah bercerai. Dan demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Jadi ketika kamu berseru dengan segenap hati, itu artinya membawa semua kepingan hatimu kepada Tuhan. Aku akan memulihkan kamu. Ada orang terpecah karena banyak hal lah sekarang, kita tahulah. Tidak bisa kita sebutnya, tidak kita sebutkan sekarang. Banyak orang yang hancur hatinya pada saat-saat sekarang ini. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh manusia? Kecuali kita ingin dipulihkan, kecuali kita ingin diberkati, kecuali kita ingin ditolong oleh Tuhan. Maka Tuhan hanya minta, kalau kamu mencari aku dengan segenap hatimu,
aku akan memulihkan keadaanmu seperti Tuhan memulihkan tadi orang Israel yang telah bercerai-berai. Dan Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Jadi Indonesia juga saya percaya, Indonesia kita ini juga saya sangat percaya. Baru terbakar itu kantor Kejaksaan Agung. Apa yang banyak akibatnya itu nanti. Berapa biaya pemerintah lagi yang akan dikeluarkan untuk memulihkan itu, sementara rakyat semua memerlukan bantuan, dukungan. Tapi terjadi lagi Gunung Sinabung erupsi lagi. Mungkin pemerintah harus campur tangan lagi untuk memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Belum kebakaran di mana-mana, belum banjir bandang melanda di mana-mana. Belum lagi jumlah-jumlah orang yang bertambah COVID-19. Uang pemerintah di drop dari situ. Indonesia komplit, semua masalah sedang dialami oleh Indonesia. Tapi kalau semua orang Kristen, saya yakin sekali percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Ini adalah janji Tuhan. Kalau kamu mencari aku dengan segenap hatimu dan berdoa kepada Tuhan, maka aku akan memulihkannya. Oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam. Kita punya tanggung jawab untuk negeri kita yang kita cintai ini. Karena kita menginginkan pemulihannya. Ada semua dituntut untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Apapun itu masalahnya. Karena Tuhan yang punya kuasa. Karena Tuhan yang punya kuasa. Katanya Indonesia baru saja mau memasuki puncak dari COVID ini. Artinya inilah puncaknya. Jadi belum menurun nih. Ini puncaknya sekarang naik. Baru setelah itu kemudian baru dia mundur, turun. Berapa bulan lagi? Untuk naiknya ini 5 bulan. Turunnya kalau 5 bulan, 6 bulan. Biasanya merusak lebih gampang daripada memperbaiki. Sebentar bisa dirusak apapun, tapi untuk memperbaikinya lebih lama. Lalu apa yang akan dikatakan? Apa yang akan kita bilang? Apa yang kita pikirkan? Kecuali kita menyerah kepada Tuhan, kecuali kita tetap percaya kepada Tuhan, kecuali kita tetap bersandar pada Tuhan, kecuali kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri kita, Indonesia yang kita cintai ini. Yang ketiga, ayat ke-6 itu, ayat yang ke-6 pasal ini tadi, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke bumi. Jadi Tuhan bisa menegakkan. Kalau ada orang-orang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memulihkan. Kalau ada orang-orang fasik yang masih mencoba-coba untuk mengacaukan negeri ini, untuk menambah-nambah masalah baru, dan Tuhan bilang orang-orang fasik akan direndahkan sampai ke bumi. Artinya kita dukung pemerintahan kita supaya mereka kerja keras untuk memulihkan negeri ini. Saya percaya kalau semua orang Kristen melakukan itu, akan terjadi sesuatu untuk Indonesia. Karena Tuhan kita pemulih yang hebat, pemulih yang handal, Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, yang ketiga sekarang, ayat yang ke-7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.
Jadi ada kekuatan nyanyian. Bukan orang Kristen namanya kalau dia tidak suka bernyanyi. Karena kenapa? Pada zaman Musa pun, Miriam, mereka nyanyi. Musa, dan pada zaman Yesus juga, Yesus bernyanyi. Yesus bernyanyi. Dalam Matius 26 ayat 30 dikatakan, dan pada zaman akhir nanti pun, pada akhir zaman nanti pun, di dalam kitab Wahyu pun dinyanyikan di sana bahwa ada nyanyian-nyanyian yang baru yang akan dikumandangkan oleh umatnya pada zaman nanti. Jadi bernyanyi itu baik, bermazmur itu baik. Seberapa sering bernyanyi? Jangan-jangan nyanyi gini. Melepunjung sasada tu matangis doa olanilu menetek siana. Jangan, bukan nyanyian itu. Nyanyian patah hati namanya itu. Nyanyian bunuh diri itu namanya. Nyanyian bunuh diri. Ketika aku sendirian, aku nyanyi dengan air mata. Nyanyi apa? Nyanyi kekalahan. Yang dimaksud dengan nyanyian-nyanyian adalah nyanyian syukur kepada Tuhan. Perhatikan, dalam Kisah Rasul pasal 6, Silas dan Paulus, mereka dipenjara, dirantai, dipasung. Tetapi apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bernyanyi di dalam penjara, memuji-muji Tuhan. Bukankah dia bisa, Tuhan? Aku kan melayani bagus-bagus. Aku berkorban, Tuhan. Aku segenap hatiku melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan aku masuk ke penjara ini? Paulus bisa melakukan itu bersama dengan Silas. Tetapi tidak. Adalah kehendak Allah bagiku kalau aku di penjara. Dan memang dia di penjara. Walaupun dia di penjara, hatinya tidak ikut di penjara. Dia bisa menyanyi kepada Tuhan sampai terjadi. Pada waktu mereka menyanyi, terjadi gempa yang kuat. Sampai rantai-rantai yang ada di dalam tangan kaki mereka, pasungan mereka, gugur pada saat itu juga. Gugur dan bergoncang. Pintunya terbuka, semua terlepas semuanya. Tapi tidak ada orang penjara itu lari. Barangkali mereka ketakutan karena ada gempa juga. Karena ada gempa dari nyanyian. Karena orang-orang itu bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hatinya. Terjadi gempa yang dahsyat, gempa yang hebat, menggugurkan tali-tali, rantai-rantai pasungan yang ada di dalam kaki mereka. Itulah kekuatan nyanyian. Makanya bermazmurlah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur dalam ayat 7. Jadi sekali lagi, bukan orang Kristen namanya kalau dia tidak suka nyanyi. Bukan berarti harus bernyanyi suara tinggi dan vibranya bagus. Bukan. Tetapi ada keluar dari hati kita nyanyian-nyanyian mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Berapa sering menyanyi di rumah? Berapa sering menyanyi? Kata mamanya, Sheila sekarang nyanyi terus dia di rumah. Di kamar mandi pun nyanyi. Bersikat gigi pun dia sambil sikat gigi. Ada nyanyian-nyanyian di hatinya yang keluar. Halo orang Kristen. Atau sambil berjalan bersungut-sungut. Gimana hidup ini? Bagaimana ini? Kapan ini? Gak ada jalan keluar dari situ. Tetapi ketika kita menyanyikan kepada Tuhan, puji-pujian dan bermazmur bagi Tuhan, itulah yang diingini oleh Tuhan. Sampai terjadi sebuah gerakan yang besar, melepaskan kita, memulihkan kita, menolong kita, mengeluarkan kita dari masalah kita. Karena kita bernyanyi
bagi Tuhan. Tadi saya katakan dari pasal 146 sampai dengan pasal 150. Haleluya katanya pembukanya, penutupnya juga haleluya. Dibuka haleluya, haleluya, ditutup dengan kata haleluya. Itu kata puji-pujian kepada Tuhan. Jadi Abdul Somad itu salah. Dia salah total yang mengatakan Yesus mengatakan dari salib haleluya, haleluya. Haleluya itu Yesus yang menerima kata-kata haleluya, bukan Yesus mengatakan haleluya. Salah total. Salah total. Jadi haleluya itu adalah diperuntukkan untuk dia dan manusia yang mengucapkan kata haleluya itu kepada Tuhan. Jadi katakanlah haleluya, itu pujian tertinggi. Orang Inggris pun dia mengatakan haleluya. Orang India pun dia mengatakan haleluya. Orang Korea pun mengatakan haleluya. Gak ada Inggris-Inggrisnya, Jerman-Jermannya gak ada. Semua bahasa di dunia ini, bahasa Batak pun mengatakan haleluya. Ya, gak ada terjemahannya haleluya, karena itu adalah kata pujian tertinggi kepada Tuhan. Jadi jangan pula orang Pentakosta yang mengatakan haleluya. Bukan. Orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus itulah yang wajib mengatakan haleluya. Nah, jadi kekuatan pujian itu sangat hebat. Yang terakhir ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Apa artinya? Jadi sembunyikanlah kakinya sama Tuhan, hai laki-laki. Nggak suka kepada kaki laki-laki. Artinya itu adalah melambangkan kekuatan. Kuatlah sebagai seorang laki-laki gitu ya. Andalkanlah kuda-kuda perang. Itu artinya lambang kesombongan, kekuatan sendiri. Kegagahan kuda dan laki-laki tadi adalah lambang kesombongan. Tuhan tidak suka kalau manusia itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Itu yang dikatakan ayat 10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda dan ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Artinya kan kalau perempuan selalu kita menganggap dan mengakui itu, bahwa tenaga laki-laki jauh lebih kuat daripada kita. Kita harus akui itu. Nah, itu artinya bahwa itu lambang kesombongan kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah kekuatanmu kepada Tuhan. Dan Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa memuji-muji itu baik. Sama indahnya dengan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi semuanya, alangkah baik kata Tuhan. Jadi sama indahnya di mata Tuhan ciptaannya ini dengan puji-pujian kita, dengan nyanyi-nyanyian kita. Sekali lagi, bernyanyilah bagi Tuhan. Mungkin sesingkat itu karena kita dianjurkan untuk segera bubar dari kumpulan-kumpulan orang. Tidak terlalu lama, katanya gereja diusahakan untuk tidak terlalu lama di dalam kebaktian-kebaktian. Kita percaya bahwa kita semua sudah meminta kepada Tuhan ditutup bungkus oleh darah Yesus sehingga kita terhindar dari corona dimanapun kita berada. Dimanapun hari ini ada satu pendeta kita yang opname di rumah sakit karena dia corona, pendeta Lauci.
Jadi kita akan berdoa, dan dia sudah diisolasi sekarang pakai oksigen, kasihan. Dan ada juga saya tahu sekarang di Bekasi seorang ibu pendeta sedang disemayamkan di gereja karena meninggal dunia, mungkin hari ini akan dikebumikan. Mereka ini orang kaya, titik koma, orang kaya. Jadi tidak memilih-milih siapapun. Nah, oleh karena itu kita berlindung kepada Tuhan. Kita bernyanyi kepada Tuhan karena ternyata Tuhan sudah bebaskan kita 5 bulan atau 6 bulan yang lalu ini. Tuhan sudah melindungi kita dari corona. Masa tanggung-tanggung dia akan memberikan pertolongan? Tadi malam di kaum muda, Tuhan yang menalam telinga, dan masakan dia tidak mendengar. Tuhan yang membentuk mata kita, masa dia tidak melihat? Itu artinya bahwa dia mendengarkan kita ketika kita berdoa. Dia melihat ketika kita menangis di hadapan Tuhan.